Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait modul 16 yang berjudul Zone Based Policy Firewalls. Untuk anggota kelompok 3 sendiri terdiri dari Kang Fadila Gara Putra dengan NPM 2311711, lalu ada saya Rizal Munawar dengan NPM 23113131011. Lalu ada Kang Teddy Ridwansyah dengan NPM 231116002. Selanjutnya, untuk pembahasan terkait Zone-Based Policy Firewalls akan dimulai oleh Kang Fadil Gahara Putra. Untuk Kang Fadil dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Rijal. Untuk zone-based police firewalls, zone-based police firewall adalah jenis firewall yang lebih canggih dibandingkan firewall biasa. ZPF mengkelompokkan antar muka ke dalam zona dan menerapkan aturan keamanan pada lalu lintas antar zona, bukan hanya berdasarkan jaringan IP. Next. Keuntungan ZPF. Struktur jelas, mudah dipahami dan didokumentasikan, mudah digunakan, cocok untuk banyak profesional keamanan. Contoh penggunaannya, jika Anda menambahkan antar muka baru ke zona privat, perangkat yang terhubung ke antar muka tersebut otomatis dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di zona yang sama tanpa konfigurasi tambahan. Next. Topologi dasar zona keamanan. Di sini ada gambarnya. Zona privat, jaringan internal, misalnya komputer kantor. Zona publik, jaringan eksternal, misalnya internet. Zona DMZ, demilitarized zone, area khusus untuk server publik seperti web server yang dipisahkan dari zona privat dan publik untuk keamanan tambahan. Next. Desain ZPF. Langkah 1, tentukan zona. Bagilah jaringan menjadi zona-zona yang memiliki batas keamanan tertentu. Langkah kedua, tentukan kebijakan antar zona. Tentukan kebijakan lalu lintas antara pasangan zona termasuk jenis sesi yang diperbolehkan. Langkah ketiga, rancang infrastruktur fisik. Rancang infrastruktur fisik dengan mempertimbangkan kebutuhan keamanan dan keandalan. Langkah 4, identifikasi subset zona. Setiap perangkat firewall perlu mengidentifikasi subset zona yang terhubung ke antar mukanya. Next, tindakan ZPF. Inspect, melakukan inspeksi paket stateful Cisco iOS, drop, menolak lalu lintas dengan opsi untuk mencatat paket yang ditolak, pas, membolehkan lalu lintas melalui tanpa melacak status koneksi atau sesi. Dan untuk aturan untuk traffic, transit ZPF akan dilanjutkan oleh Kang Rizal. Baik, terima kasih untuk Kang Fadila. Untuk terkait aturan transit jet web akan saya jelaskan. Untuk aturannya sendiri seperti yang ada pada gambar, yang contoh untuk pertama, jika source interface member of zone-nya no, lalu destination interface member of zone-nya no, dan zone pair axis-nya NE, dan police axis-nya NE, maka hasilnya adalah pas. Contoh lainnya adalah jika source interface member of zone-nya yes, lalu destination interface-nya no, dan zone pair axis-nya NA, dan police axis-nya NA, maka hasilnya adalah drop. Dan seterusnya. Kemudian untuk aturan untuk traffic ke zona self. Contoh yang pertama, jika source interface member of zone-nya yes, untuk self zone, lalu destination interface member of zone-nya yes, dan zone pair axis-nya no, dan police axis-nya NA, maka hasilnya adalah pas. Lalu jika source interface member of zone-nya yes, lalu destination interface member of zone-nya yes, dan zone pair axis-nya yes, dan police axis-nya no, maka resultnya adalah pas.
dan untuk seterusnya, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah untuk mengonfigurasi ZPF. Untuk mengonfigurasi ZPF terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah buat zona, kemudian langkah kedua adalah mengidentifikasi lalu lintas dengan class map. Dengan gunakan class map untuk mengidentifikasi lalu lintas yang akan diterapkan kebijakan. Langkah ketiga adalah tentukan tindakan dengan policy map. Gunakan policy map untuk mendefinisikan tindakan yang akan diambil terhadap lalu lintas yang menjadi anggota suatu kelas. Lalu yang keempat adalah identifikasi pasangan zona. Identifikasi zone pair dan kaitkannya dengan policy map. Yang kelima, tetapkan zona ke antarmuka. Tetapkan zona ke antarmuka dengan perintah zone member security. Berikut untuk langkah lebih jelasnya. Yang ini adalah langkah pertama. Langkah pertama adalah membuat zona. Dalam topologi contoh, ada dua antarmuka, dua zona dan dua lalu lintas mengalir dalam satu arah. Lalu lintas yang bersumber dari zona publik tidak akan diizinkan. Anda dapat membuat zona privat dan publik untuk firewall dengan perintah berikut, yaitu perintahnya adalah zone security, lalu zone name. Sebagai contoh di sini, zone security untuk namanya adalah privat dan public. Kemudian, untuk langkah kedua adalah identifikasi lalu lintas dengan class map. Pada langkah ini, Anda menggunakan class map untuk mengidentifikasikan jenis lalu lintas yang akan diterapkan di kebijakan. Class map memungkinkan Anda untuk mendefinisikan kriteria pencocokan untuk paket berdasarkan isinya, seperti protokol, alamat, IP sumber atau tujuan, atau jenis trafik lainnya. Terdapat dua jenis pencocokan dalam class map, seperti pada gambar di bawah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Teddy. Kepada Kang Teddy dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Rizal atas kesempatannya untuk mempersingkat langsung saja mungkin. Untuk langkah ketiga ini adalah tentukan tindakan, di mana pada langkah ketiga ini menggunakan policy map untuk mendefinisikan tindakan yang akan diambil terhadap lalu lintas yang menjadi anggota suatu kelas. Tindakan adalah suatu fungsi tertentu yang diterapkan pada lalu lintas berdasarkan kelas yang ditentukan. Misalnya tindakannya ada inspect, drop, dan pass. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, di sini ada R1, di mana dengan perintahnya police map type inspect, police map name dengan namanya apa. Kemudian dilanjutkan dengan class type inspect, class map name, dan yang terakhir inspect, kita memilih mau inspect, drop, atau pass. Contoh konfigurasi policy map di bawah ini menghubungkan kelas HTTP traffic dengan policy map baru yang bernama print to public police. Perintah inspect mengkonfigurasi R1 untuk melacak status koneksi untuk lalu lintas dalam kelas HTTP traffic. Dapat dilihat untuk konfigurasinya pada gambar di bawah. Next. Untuk selanjutnya adalah langkah keempat, di mana identifikasi zone fair dan kaitkan dengan kebijakan. Pada langkah keempat ini, mengidentifikasi. Nah, kemudian gunakan service zone fair security untuk mengaitkan kebijakan dengan lihat daripada gambar pertama, di mana ada perintah zone fair security self, destinasi, zone name, self. Kemudian ini apa? Di mana yang bernama
menjadi zona sumber dan publik adalah zona tujuan. Kebijakan yang dibuat sebelumnya dihubungkan ke zone pair ini menggunakan perintah service police type inspect. Untuk perintahnya sendiri dapat dilihat pada gambar yang kedua yang di paling bawah. Next. Untuk selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu menetapkan zona ke antarmuka. Pada langkah kelima ini, menetapkan zona ke antarmuka dengan perintah zone member security. Ini akan segera menerapkan kebijakan yang terkait dengan zona tersebut pada antarmuka. Jika tidak ada kebijakan, lalu lintas akan diblokir. Untuk perintahnya sendiri adalah zone member security zone name. Seperti yang terlihat. Berikut adalah contoh penggunaan sifatnya. Di sini ada gigabyte Ethernet 0 per 0 ditekan ke zona private dan serial 0/0/0 ditekan ke zona publik. Untuk penulisan sintaknya atau perintahnya dapat dilihat pada gambar yang kedua. Next. Yang selanjutnya adalah verifikasi konfigurasi ZPF, di mana verifikasi ZPF dengan melihat running configuration. Perhatikan bahwa kelas map muncul pertama diikuti oleh police map yang menggunakan kelas map. Kelas default akan menjatuhkan lalu lintas yang bukan bagian dari HTTP traffic class. Next. Berikut ini adalah contoh penggunaan perintah dari verifikasi konfigurasi JPF policy map, di mana akan ada pengaturan zona, pasangan zona, dan penerapan service police pada pasangan zona. Terakhir, zona diterapkan pada antarmuka. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan, perintahnya sendiri dapat terlihat pada gambar yang di bawah ini. Next. Ini adalah beberapa pertimbangan konfigurasi ZPF. Untuk yang pertama ada filter, di mana tidak ada filter antara antarmuka di zona yang sama. Untuk yang kedua, antarmuka hanya bisa ada di satu zona. Antarmuka hanya bisa ada di satu zona yang sama. Kemudian yang ketiga ada ZPF dan Classic Firewall dapat berdampingan. ZPF dan Classic Firewall dapat berdampingan, tetapi tidak pada antarmuka yang sama. Next. Mungkin ini adalah kesimpulan dari ZPF. Dari ZPF, di mana ZPF ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien untuk mengelola keamanan jaringan dengan memahami konsep dasar ZPF dan langkah-langkah konfigurasinya. Kita dapat meningkatkan keamanan jaringan secara signifikan. Untuk selanjutnya mungkin penjelasan terkait kuis akan dijelaskan oleh Kang Rizal. Untuk Kang Rizal dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Kang Teddy atas pemaparannya. Sebelumnya akan saya siapkan dulu untuk penjawaban kuisnya. Kemudian selanjutnya terkait pembahasan untuk kuis akhir dari modul 16. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Which statement describe a feature of a zone-based policy firewall? Jawabannya adalah yang A, yang it does not depend on ACLS. Lalu untuk pertanyaan kedua, which statement describe a zone when implementing ZPF on a Cisco router? Jawabannya yang C, a zone establish a security border of a network.
Kemudian untuk pertanyaan ketiga, designing a ZPF requires several steps. Which step involves defining boundaries where traffic is subject to policy restriction as it crosses to another region of the network? Jawabannya yang B, yang determine the zones. Lalu pertanyaan keempat, which statement describes one of the rules that govern interface behavior in the context of implementing zone-based policy firewall configuration? Untuk jawabannya yang B. By default, traffic is allowed to flow between a zone member interface and any interface that is not a zone member. Untuk pertanyaan yang kelima, which three statement describe zone-based policy firewall rules that govern interface behavior and the traffic moving between zone member interface? Untuk jawabannya 1, 2, dan 5. Kemudian untuk pertanyaan ke-6, in ZPF design, what is described as the self zone? Untuk jawabannya adalah yang A. The router itself, including all interface with assigned IP addresses. Kemudian pertanyaan ke-7, how does ZPF handle traffic between an interface that is a zone member and another interface that does not belong to any zone? Untuk jawabannya yang drop. Kemudian untuk pertanyaan ke-8, which statement describes a factor to be considered when configuring a zone-based policy firewall? Untuk jawabannya yang A. Kemudian untuk pertanyaan ke-9, which statement accurately describes Cisco IOS zone-based policy firewall operation? Jawabannya yang C. The pass action works only one direction. Untuk pertanyaan ke-10, when a Cisco IOS zone-based policy firewall is being configured, which two action can be applied to a traffic class? Untuk jawabannya adalah yang 1 dan 2. Kemudian pertanyaan 11, in what step of a zone-based policy firewall configuration is traffic identified for policy application? Jawabannya yang C, configuring class maps. Untuk pertanyaan ke-12, when configuring a class map for a zone-based policy firewall, how is the match criteria applied when using the match all parameter? Jawabannya yang C. Traffic must match all the match criteria specified in the statement. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.